Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya, Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas. Nah, teman-teman, Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun berada, di video saya kali ini saya akan membagikan kepada kita semua ketika seorang Ibu Noverina Solihin yang adalah seorang mantan Muslim akhirnya memberikan pelajaran ya terhadap seorang mualaf baru-baru ini, yaitu Jesslyn, yang dimana pengakuannya beberapa waktu yang lalu beliau ini pernah ya dulu masuk Kristen, bahkan sampai 7 kali dibaptis. Oh, ini luar biasa sekali teman-teman ya. Akhirnya Ibu Noverina Solihin memberikan pembelajaran untuk seorang Jesslyn ini, dan mari kita ikuti video ini dari awal sampai selesainya. Bagaimana Paulus itu bisa bertobat? Siapa yang bisa mengkonfirm Paulus itu sebenarnya tidak under any kind of misalnya evilist thinking atau misalnya dia dimasuki roh apapun, karena tidak ada pembuktian. Again, ini baru bisa kita tahu saat saya masuk Islam ada persyaratan untuk menjadi nabi. Nah, Paulus tidak memenuhi persyaratan itu. Paulus kan hanya berubah menjadi nabi karena katanya Paulus dibutakan oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi itu kan bagaimana cara kita mengkonfirm? Yang membutakan itu Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengkonfirm saat dia buta, kemudian dia sembuh dari butaannya, terus dia tiba-tiba menjadi nabi? Kok bisa? Denny, salam, apa kabar? Apa cito kini kakakku? Kita akan membahas counter, namanya Jesslyn ya. Jesslyn itu seorang mu'alaf baru kalau tidak salah kan, yang pernah dibaptis 7 kali itu, yang lagi viral. Dibaptis 7 kalinya, tidak tahu baptisan apa itu. Setiap naik panggungnya dibaptis katanya. Aduh, kacau ya. Jadi malam ini saya mau menanggapi ya. Saya mau menanggapi beberapa pernyataan dari mu'alaf Jesslyn ini ya. Saya lihat dari narasi-narasinya itu banyak ngaur-ngaur ya, berbicara tentang Rasul Paulus, teman-teman. Jadi saya mencatat beberapa pernyataannya, teman-teman, dari mu'alaf Jesslyn ini ya. Yang berbicara tentang Rasul Paulus gitu. Ngaur-ngaur nggak jelas gitu ngomongannya ya. Sepertinya dia tidak pernah baca Alkitab, teman-teman, tapi sok-sok kepinteran ya. Dibumbui dengan Inggris lah dikit-dikit. Jadi dikira udah pintar sekali begitu ya. Tapi nauzubillah min dzalik ya. Nggak tahu apa-apa sebenarnya dia itu. Ya, sama bergabung Pak Ahmad Mu'alaf ya. Ayo adu data Murtadin Congor. Oh, oke, siap. Kamu punya data nggak? Kalau nggak punya data jangan ngomong ya. Hanya halu gitu kan. Tidak ada lah mu'alaf yang cerdas. Kalau cerdas tidak jadi mu'alaf. Ya, oke teman-teman. Ya, saya akan mulai dari pernyataan pertama dari Jesslyn ini ya. Paulus itu ajaran-ajarannya memblokir orang untuk berpikir. To be honest. Jadi kita diajarkan untuk percaya dengan cara apa? Ditanamkan nafir, ditanamkanlah yang namanya berita-berita yang sebenarnya belum bisa dikonfirm tapi dimasukin ke dalam Alkitab, karena itu perkataan Paulus dimasukkan ke dalam situ dan dijadikan katanya itu firman Allah, padahal sebenarnya yang menulisnya adalah surat-surat Paulus. Dia mengatakan bahwa ajaran Paulus itu memblokir orang untuk berpikir. Wow, hebat sekali narasinya. Ajaran Paulus memblokir orang untuk berpikir. Dia nggak tahu ya, kalau membaca firman Tuhan itu membuat orang jadi cerdas, karena firman Tuhan itu bekerja, ya kan? Bekerja di dalam diri setiap orang, ya. Dan firman Tuhan itu melebihi akal manusia, ya. Dan masalah-masalah yang bersifat kerohanian memang hanya bisa dipahami oleh orang-orang rohani saja. Orang-orang duniawi itu tidak bisa memahami hal-hal yang rohani. Denny, aku sih salut dengan pemahaman kakak. Atau tahu kok kakak orang Minang Padang asli, pemahamannya kok bisa cerdas ya. Ya, itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya Denny ya. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, dialah yang menuntun kita, yang mengajar kita ya ke dalam segala kebenaran.
Ya, itulah tugas dari Roh Kudus yang tidak ada di dalam siapapun kecuali di dalam orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Haleluya. Amin. Jadi tadi dikatakan oleh Jocelyn Mu'alaf ini, ya, Mu'alaf, New Mu'alaf, ya. Hanya tulisan-tulisan, mungkin dia anggap adalah tulisan-tulisan Rasul Paulus, itu bukan firman Tuhan. Iya kan? Dia tidak tahu bahwa semua tulisan yang ada di Alkitab, ya, baik di perjanjian lama maupun di perjanjian baru, itu diilhami oleh Allah, ya. Jadi ketika para nabi dan para rasul menulis, ya, menulis tulisannya di Alkitab, ya, itu diilhami oleh Allah sendiri melalui Roh Kudusnya, begitu, ya. Jadi teman-teman, ini tidak dipahami oleh mereka. Memang dalam ajarannya di seberang sana tidak ada yang demikian gitu, karena kitabnya konon gedebuk dari langit, ya, jadi tidak pakai ditulis-tulis gitu, ya kan. Nah, jadi teman-teman, susah memang untuk mereka pahami. Mr. Brown, Roh Kudus kah? Hati-hati Anda, ya, Anda sudah menghujat Roh Kudus, ya. Saya ingatkan, jelas tertulis, ya, Tuhan Yesus bersabda, berfirman, hujatan kepada anak manusia masih bisa dimaafkan, ya, tetapi ketika engkau menghujat Roh Kudus, kamu sudah berbuat dosa kekal, yaitu dosa tak berampun. Jadi saya saat ini hanya bisa mengucapkan kepada Anda good luck, ya, good luck, selamat jalan menuju neraka. Itu bagi orang yang menghujat Roh Kudus. Bukan saya yang mengatakannya, tetapi firman Tuhan yang mengatakannya, bahwa menghujat Roh Kudus itu adalah dosa tak berampun. Ya teman-teman, jangan coba-coba ya menghujat Roh Kudus, nanti Anda seperti Agustan nasibnya. Anda mau nyusul Agustan, ya, kalau mau menyusul Agustan ya silakan gitu. Oke, saya berikan ayatnya ya, supaya kalian lebih hati-hati, jangan sembarangan menghujat Roh Kudus. Banyak olim-olim tidak tahu kebenaran ini dan juga tidak pernah membaca Alkitab, ya. Hanya modal dengar-dengar dari para mu'alaf. Markus 3, saya baca dari ayat 28 deh. Aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang berfirman, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tapi syaratnya ada, bertobat. Tanpa bertobat tidak ada pengampunan, ya. Tetapi selama kalian masih mau bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa dan hujat, ya, terhadap anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi, ayat 29, tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ya, ia tidak mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Oke? Itu ucapan dari Tuhan Yesus sendiri, dan kalau Anda tidak mau percaya, silahkan dilakukan. Silahkan teruslah menghujat Roh Kudus, dan neraka sudah menunggu Anda. Dan bertobat pun sudah tidak akan diterima lagi pertobatan Anda kalau Anda menghujat Roh Kudus, ya. Tetapi dosa-dosa lain, ya, itu masih bisa dimaafkan. Tetapi menghujat Roh Kudus dan satu lagi dosa tak berampun adalah murtad, meninggalkan Tuhan Yesus, itu sudah tidak ada pengampunan. Tidak ada lagi korban untuk menghapus salah. Coba kita pelajari. Oke lah, kita nggak mau berpikir tentang yang Paulus bilang, perkataan Injil-Injilnya itu yang mana yang salah, yang mana yang benar. Kita nggak mau ngomong ke situ. Maka kita bahas tentang pribadinya dulu. Yang menulisnya Paulus. Yakinkah Paulus nabi? Pastiin dulu Paulus itu nabi atau tidak. Paulus itu berasal dari background yang membenci Kristen. Oke, saya lanjut tadi ya. Jadi di 2 Timotius 3 ayat 16 ini dinyatakan bahwa semua tulisan yang diilhamkan oleh Allah, yaitu semua tulisan yang ada di Alkitab, termasuk tulisan Rasul Paulus, ya, memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, ya. Makanya teman-teman, setelah Rasul Paulus bertobat
menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, ya, dia berubah hidupnya 180 derajat. Dari orang yang jahat, ya, penganiaya jemaat, ya, pembunuh, ya, kemudian dia pembenci orang-orang Kristen, berubah 180 derajat menjadi pengikut Yesus, ya, rajin memberitakan Injil. Kemudian hidupnya yang dulu hatinya jahat berubah menjadi hati yang penuh kasih, melayani Kristus, memberitakan Injil dengan segala resiko yang dia terima. Ya, dia malahan tidak menyayangkan nyawanya, ya, ketika dia melayani Kristus. Hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Begitu. Ya, bertobat, berubah 180 derajat. Oke? Ya, teman-teman. Jadi si Jocelyn, ya, itu mengatakan bahwa tulisan Paulus itu bukan firman Tuhan, ya. Bukan firman Tuhan. Dia tidak mengerti entah apa. Kalau dia memang mu'alaf, dulu katanya dia Kristen, rajin melayani, ya, jadi pemimpin singer, setiap naik panggung dibaptis, nggak tahu saya. Saya nggak pernah lihat orang kayak gitu, ya. Jadi dia tidak mengerti tentang apa itu firman Tuhan, nggak ngerti dia, ya. Jadi para nabi itu pun menulis firman Tuhan yang dia dengar langsung, ya, dari Allah. Oke. Kemudian dia mengatakan, berikutnya dia katakan apa? Katanya Paulus itu adalah nabi. Katanya background pribadi Paulus, katanya, yakin gak Paulus itu nabi? Saya sampai ngakak, teman-teman. Sejak kapan Paulus jadi nabi? Ya, dia tidak bisa membedakan nabi dengan rasul. Tidak bisa membedakan, ya. Si Jacqueline ini, teman-teman, masa pengetahuan itu saja dia tidak tahu gitu, tidak punya gitu, ya. Aduh, teman-teman. Paulus pernah nggak menghujat Yesus? Ya, menghujat Yesus dia diampuni karena dia sudah bertobat. Tetapi menghujat Roh Kudus itu yang tidak diampuni. Anda tidak mengerti ayat tadi yang saya baca, ya. Menghujat Roh Kudus itu tidak diampuni, cuy. Ya. Jadi hati-hati Anda, jangan coba-coba Anda menghujat Roh Kudus, ya. Jadi teman-teman, siapa Rasul Paulus ini? Dia bukan nabi, ya. Jadi Jocelyn itu salah fatal. Dia membuat kesalahan yang sangat fatal, kebodohan yang sangat fatal, ya. Bahwa Rasul Paulus itu bukan nabi, tetapi rasul, ya. Apa bedanya nabi dengan rasul? Kalau nabi itu diutus oleh Allah, dipilih oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Bisa berupa nubuatan-nubuatan, begitu, ya. Tetapi kalau rasul itu diutus oleh Tuhan Yesus. Ya, rasul itu tugasnya apa? Memberitakan Injil. Ya, kalau ada rasul tidak memberitakan Injil, itu bukan rasul. Ya, tidak ada satu orang pun yang mengutus rasul kecuali Tuhan Yesus. Makanya di Perjanjian Lama tidak ada rasul, ya, adanya nabi. Karena waktu itu Tuhan Yesus belum datang ke bumi ini. Gitu. Jadi rasul itu hanya diutus oleh Tuhan Yesus. Ya, karena rasul itu tugasnya adalah menyampaikan atau menulis atau menyaksikan sebagai saksi mata, saksi hidup, ya, daripada Sang Mesias itu atau Yesus Kristus. Oke? Jadi kalau ada yang mengaku-ngaku rasul tidak diutus oleh Tuhan Yesus, itu dipertanyakan. Ya, terus yang kedua, tugas rasul itu adalah memberitakan Injil, ya, bersaksi tentang Kristus, bersaksi tentang Yesus, bersaksi tentang Injil, ya. Jadi kalau ada rasul tidak memberitakan Injil, kerasulannya dipertanyakan. Kemudian rasul dan nabi itu dibekali dengan kuasa-kuasa melakukan mujizat, ya.
Di dalam narasinya si Jesselyn ini mempertanyakan, katanya Rasul Paulus itu mukjizat apa yang dia lakukan? OMG, hello, berarti Anda betul-betul tidak pernah membaca Alkitab. Karena kita mesti melihat perkataan di Injil itu diciptakan bukan ditulis oleh Yesus, diciptakan oleh seorang Paulus yang mungkin bukan nabi. Karena nabi harus memenuhi yang paling gampang lah. Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Mukjizat apa yang Paulus lakukan? Nah, apa mukjizatnya? Kan nggak ada. Tiba-tiba Paulus menulis surat sebanyak itu, menulis peraturan sebanyak itu, mengatakan Yesus adalah Tuhan tanpa membuktikan benar tidak Tuhan memang memilih Paulus. Ya, begitu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Ini orang betul-betul buta Alkitab ya, buta kebenaran, teman-teman. Kalau kita lihat apa itu mujizat-mujizatnya dari Rasul Paulus ya, kita bisa buka di Kisah Para Rasul 19 ayat 10 sampai 20 ya. Di situ tercatat bahwa Rasul Paulus ya melakukan mujizat di banyak tempat ya. Bahkan sapu tangannya Rasul Paulus dan pakaian yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus, mungkin bajunya, pejubahnya, ya kan? Itu kalau diletakkan saja di atas orang sakit, maka orang sakit itu akan sembuh. Ya. Kalau diletakkan di atas orang yang sedang kerasukan setan, maka setannya akan keluar. Anda baca di Kisah Para Rasul 19 ayat 10 sampai 20. Itu bercerita tentang mujizat ya, mujizat dari Rasul Paulus. Kemudian Anda juga bisa ya baca di Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 40. Di situ bercerita ketika Rasul Paulus di penjara di Filipi. Ya. Di sana di dalam penjara dia dirantai berdua dengan Silas. Nah, pada malam hari Rasul Paulus berdoa dan menaikkan lagu-lagu pujian. Ketika Rasul Paulus dan Silas menaikkan puji-pujian dan berdoa kepada Allah ya, kepada Tuhan Yesus tentunya ya, tiba-tiba pintu-pintu penjara itu semua terbuka ya. Toko perlengkap bagi Anda dongeng karena di kitab Anda nggak ada ya. Jadi semua pintu-pintu terbuka, pintu-pintu penjara terbuka ya, dan rantai-rantai yang membelenggu para tahanan di sana putus, teman-teman ya, putus. Nah, sampai-sampai kepala penjara Filipi ini ketakutan karena tanggung jawab besar ada di dia gitu. Kalau semua tahanan ini lari kabur, itu bagaimana pertanggungjawabannya, teman-teman? Sampai-sampai kepala penjara ini mau bunuh diri, teman-teman. Tetapi Rasul Paulus berseru, jangan lakukan itu. Kami masih ada di sini, kata Rasul Paulus. Kami tidak ada yang lari. Begitu, teman-teman ya. Rasul Paulus tidak lari ketika rantainya lepas, pintu penjara semua terbuka, dia nggak lari, teman-teman. Ya. Dan setelah itu kepala penjara ini diinjili oleh Rasul Paulus. Lalu kepala penjara Filipi ini bertobat. Bahkan Rasul Paulus dibawa ke rumahnya sehingga seluruh keluarganya diinjili dan bertobat satu keluarga pada hari itu. Puji Tuhan, haleluya. Ini jadi kepercayaan orang ya, orang percaya secara membabi buta tanpa mengecek, tanpa menganalisa, dan tanpa mau berpikir karena mereka mikir, oh doktrinnya memang seperti ini, saya memang diajarkan seperti ini. Yang diajarkan tuh belum tentu benar. Itulah kenapa sekarang kita sudah sediain buku, sudah sediakan semua akses kita kepada ensiklopedia, semua itu kan hanya sebatas Google gitu ya. Kalau Anda mau kenal siapa Rasul Paulus ini ya, terutama teman-teman Olim ya, buta, taunya Paulus itu yang membuat agama Kristen ya kan, taunya Paulus itu yang yang menuhankan Yesus ya kan, taunya Paulus itu rasul palsu ya kan, taunya Paulus itu apa kayak jelek-jelek lah taunya, tapi dia nggak tahu sebenarnya siapa Rasul Paulus ya. Rasul Paulus ini disebut juga dengan Paulus dari Tarsus ya, karena dia lahir di Tarsus.
Tarsus itu adanya di Turki sekarang, teman-teman ya, di Turki. Itu dia lahir beda sama Tuhan Yesus tuh cuma 10 tahun. Jadi dia lebih muda 10 tahun daripada Yesus Kristus. Jadi tidak hidup di beda zaman ya. Ya. Jadi Saulus ini kenal sekali siapa Yesus Kristus. Ya. Kalau dia tidak kenal siapa Yesus Kristus, bagaimana pengajarannya, dia tidak akan menganiaya umat Kristen. Ngapain? Apa kepentingannya? Karena dia tahu betul ya siapa Yesus Kristus ini. Itu dia merasa terancam dengan ajarannya Tuhan Yesus. Karena Paulus ini adalah sangat populer di kalangan orang Yahudi ya. Karena dia orang terpelajar, teman-teman, ya, di bawah didikan Imam Gamaliel ya. Dia dididik secara ketat, ketat sekali ya, dengan mazhab yang sangat keras dalam agama Yahudi. Kalau sekarang disebut yang radikal gitu kan, radikal. Jadi dia seorang Yahudi yang radikal ya, si Rasul Paulus ini, teman-teman. Dulu namanya ada dua, Saulus dan Paulus ya. Banyak yang bilang namanya berubah jadi Paulus, tidak ada ya. Saulus itu bahasa Ibrani dari kata Saul ya. Kemudian Paulus itu bahasa Yunaninya. Begitu. Memang Rasul Paulus ini dia berkeluarga negaraan Roma karena ibunya orang Roma ya, sementara ayahnya orang Yahudi. Dia dari keturunan Benyamin ya. Suku Benyamin. Begitu. Memang suku Benyamin kalau di Yahudi itu dari 12 suku, dia memang concern itu dalam pelayanan. Ya, dia beraktivitas lebih banyak di dalam rumah-rumah ibadat. Begitu, ya. Nah, jadi teman-teman, Rasul Paulus ini sebelum dia bertobat, dia adalah sebagai peranannya yaitu sebagai orang Yahudi yang sangat radikal. Kalau bisa saya katakan sekarang dia itu adalah FPY ya, Front Pembela Yahudi. Kalau di sini kan ada FPI, kalau di sana FPY teman-teman, Front Pembela Yahudi. Jadi kerjaannya menganiaya jemaat Kristen. Kemudian kalau ada jemaat yang pergi ke gereja, dia tangkap, dia penjarakan, ya kan, bahkan ada yang dibunuh oleh dia, nggak tanggung-tanggung teman-teman, ya. Jadi memang seperti yang si Jesslyn katakan, ya, dia meragukan kenabiannya Paulus. Dia tidak percaya Paulus itu nabi karena background hidupnya sangat gelap gitu, ya. Dia seorang pembunuh, dia seorang penjahat gitu kan, tukang menganiaya orang gitu. Ya, tapi si Jesslyn ini lupa bahwa seseorang itu bisa bertobat. Ya, bisa bertobat sungguh-sungguh, ya kan, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, lalu pada saat itu dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus inilah yang akan bisa mengubah hidup orang itu dari buruk menjadi baik, ya. Dan ini adalah pekerjaan Roh Kudus, teman-teman, ya. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, ya. Jadi memang sebaiknya orang jahat berubah menjadi baik. Bukan sebaliknya, ketika dia pindah agama, dia tadinya baik jadi jahat gitu. Nah, itu yang bahaya. Itu berarti salah kandang dia, ya kan? Bukannya berubah menjadi orang baik, ya kan? Orang yang cinta damai, ya, orang yang rendah hati, orang yang santun, ya kan? Orang yang bisa diteladani hidupnya gitu kan? Tapi berubahnya 180 derajat ke arah yang buruk. Nah, itu dipertanyakan teman-teman, ya. Jadi Rasul Paulus itu adalah contoh. Dia adalah seorang murtadin, ya. Ini adalah memang role model bagi kami para murtadin gitu. Role model, teman-teman. Karena dia adalah rasul yang sangat populer ya di zamannya. Dan dia juga rasul yang sangat populer sampai detik ini. Ya. Sangat disorot gitu kan, sangat disorot. Nah, saya mempelajari bahwa Rasul Paulus ini sangat tidak disukai oleh iblis, ya. Kenapa iblis sangat keki, sangat benci dengan ya namanya Rasul Paulus? Karena dulu Rasul Paulus ini adalah pengikutnya iblis, ya, tukang menganiaya jemaat Kristus, ya, tukang membunuh, ya kan,
tukang apa, tukang pukul ya, tukang pukul jemaat gitu kan teman-teman, penganiaya jemaat gitu. Nah, iblis senang, itu kan memang anak buahnya seperti itu kan, tukang membubarkan orang ibadah, menutupi gereja, itu temannya iblis gitu. Jadi dia nggak ada masalah di situ gitu. Setelah dia dibuat oleh Tuhan Yesus bertobat, ya, nah ini baru timbul masalah. Iblis kebakaran jenglot, teman-teman, kebakaran jenglot ya, sampai detik ini dia diserang, ya kan, dia difitnah, ya kan, dia dikatakan macam-macam, sampai detik ini iblis belum bisa diam gitu, ya kan, terus saja dipersekusi ya namanya Rasul Paulus. Tapi tidak masalah, Rasul Paulus berkata ya, dia memang hidupnya dulu ya seperti itu. Dia juga mengakui ya, kalau hidup aku dulu itu katanya, wah jangan dicontoh lah ya, betul-betul aku kerjanya menganiaya jemaat, ya kan, orang yang pergi ibadah saya tangkap, saya masukkan penjara. Dia tidak menutupi kejahatannya teman-teman ya, dia mengakui kejahatannya ya. Tetapi setelah dia bertobat, nah itu yang luar biasa ya. Setelah dia bertobat, itu kita bisa mencontoh perubahan hidup dari Rasul Paulus teman-teman ya, setelah dia bertobat ya. Katanya, aku tidak menghiraukan ya nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis finish, menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Di Kisah Para Rasul 20 ayat 24 teman-teman ya, bisa dibaca. Setelah bagaimana dia setelah bertobat, Anda bisa untuk membaca lebih rinci lagi di 2 Korintus 11 ayat 22 sampai 33. Oke, saya potong dulu sebentar teman-teman ya. Saya mau sampaikan kepada seorang Jesslyn, Anda ini betul-betul sebenarnya memang nggak ngerti tentang firman Tuhan atau Alkitab. Karena Anda mengklaim ya, atau menurut Anda, kami mengklaim kalau Paulus itu adalah seorang nabi. Nggak seperti itu. Dan harusnya Anda tahu, kalau memang benar-benar Anda pernah menjadi seorang Kristen, ya nggak mungkin Anda mengatakan kalau Paulus itu adalah seorang nabi, gitu ya. Jadi saya pikir Anda ini wajar kalau misalnya akhirnya pun menjadi mualaf, karena memang Anda nggak mengerti sedikit pun tentang Alkitab. Oke, kita akan lanjut saja teman-teman. Dan sebelum kematiannya, dia mati di Roma, ya, dihukum dipenggal karena dia warga Roma, jadi dia mendapat hukuman yang bisa cepat mati gitu, ya. Kalau warga negara lain atau budak itu disalibkan, harus disalibkan teman-teman. Itu hukum Roma seperti itu, ya. Kenapa disalibkan? Itu hukuman yang sangat menyakitkan. Matinya tuh lama, teman-teman ya. Bisa sampai 12 jam baru mati. Kecuali kalau kakinya dipatahkan, ya. Tetapi karena Rasul Paulus ini warga Roma, ya, warga negara Roma, dia mendapatkan hukuman penggal. Jadi sekali penggal udah selesai, langsung dia ke Firdaus, teman-teman. Ya. Tapi kalau dia disalibkan, itu dia akan mengalami seperti yang Tuhan Yesus alami, ya. Lama baru bisa meninggal gitu. Tuhan Yesus saja dari mulai jam berapa itu, ya kan? Menjelang malam baru dia meninggal, dari jam 3 sore. Ya, teman-teman. Jadi jadi Rasul Paulus itu mengatakan sebelum dia hidupnya diakhiri, ya, di tangan Algojo, ya, di bawah pimpinan Kaisar Nero di Roma. Dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, ya, dan aku telah memelihara iman." 2 Timotius 4 ayat 7. Ya. Jadi dia ketika dia mau dipenggal, dia masih bisa membuat surat untuk menguatkan orang-orang yang di luar dari dalam penjara. Orang yang di dalam penjara, bayangin, bisa menguatkan jemaat-jemaat yang ada di luar penjara. Ya. Luar biasa, teman-teman. Ya. Bukannya di dalam penjara itu merasa tersiksa gitu. Rasul Paulus mah tidak. Karena dia sudah menyerahkan seluruh hidupnya bagi Yesus Kristus untuk melayani Tuhan Yesus. Ya, seluruh hidupnya dia sudah serahkan. Dia pernah dicambuk, didera,
karam kapal, pernah ya kan berkali-kali dicambuk, dipukul karena dia memberitakan Injil, tapi dia jalani itu semua. Kalau dihitung-hitung perjalanan dari Yerusalem sampai berkeliling sampai kemana-mana memberitakan Injil, itu ada yang memperkirakan sekitar 10.000 mil, teman-teman, dia berjalan. Bayangkan ya. Dan dia tidak menggantungkan hidupnya kepada orang lain. Dia sambil bekerja menjahit tenda, teman-teman. Menjahit tenda. Dia mencukupi dirinya sendiri. Luar biasa Rasul Paulus ya. Karena dia merasa kasih karunia Allah itu ya begitu besar bagi orang yang sejahat dia, begitu teman-teman. Ya, orang yang seburuk dia, sejahat dia, latar belakangnya ya diselamatkan oleh Tuhan Yesus, bahkan dipakai sebagai alat yang luar biasa untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Ya. Jadi ketika Tuhan Yesus mencegat Rasul Paulus dalam perjalanan ke Damsik atau Damaskus sekarang disebut ya, itu Rasul Paulus dicegat oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang dalam bentuk cahaya, cahaya yang membutakan mata Rasul Paulus, teman-teman. Ya, nah saat itu Tuhan Yesus bertanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Teman-teman, cuman itu pertanyaan Tuhan Yesus. Ya, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapa engkau? Tuhan, katanya. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Ya, ternyata maksudnya akulah Yesus yang kau aniaya itu. Padahal Rasul Paulus tidak pernah menganiaya Tuhan Yesus. Yang dia maksud adalah jemaat, teman-teman. Ya, jemaat adalah tubuh Kristus. Jadi kalau orang menganiaya jemaat itu sama dengan dia menganiaya Tuhan Yesus, menganiaya tubuh Kristus. Nah, itu berat, teman-teman ya. Dia berhadapan langsung dengan Tuhan Yesus karena dia menganiaya tubuh Kristus. Bagaimana mungkin Kristus akan membiarkan tubuhnya dianiaya, tubuhnya dipersekusi, ya kan? Tubuhnya mendapatkan ketidakadilan. Tidak mungkin dia biarkan, teman-teman. Pasti dia akan bertindak, ya. Nah, jadi pada saat itu mata Rasul Paulus ya langsung buta, 3 hari lamanya. Ya, ia menyaksikan kejadian itu teman-teman seperjalanannya Paulus. Ya, sebagian temannya itu melihat cahaya itu, tetapi tidak mendengarkan suara yang berbicara itu. Tetapi sebagian temannya lagi dalam perjalanan itu mendengarkan suara itu, tapi tidak melihat cahaya. Nah, kenapa bisa begitu? Ada yang bertanya, kok beda sih ayatnya? Gitu, kok nggak sama? Gitu kan? Mereka tidak tahu. Tuhan itu cerdas. Namanya Tuhan, siapa yang bisa menyaingi ya? Artinya 2 saksi, ya kan? Satu melihat cahaya, satu mendengar suara. Wow, keren teman-teman. Tidak bisa terbantahkan. Ya, berarti dua-duanya benar. Ada cahaya dan ada suara. Ya. Kemudian siapa lagi saksi? Yaitu seorang murid yang bernama Ananias. Ketika Rasul Paulus buta, kemudian dia digiring oleh temannya dalam keadaan buta itu masuk ke kota Damaskus atau Damsyik. Kemudian dia di sana ya di tempat teman seperjalanannya ini mungkin ya. Kemudian Tuhan Yesus memerintahkan murid yaitu Ananias untuk pergi ke sana, ke tempat Saulus itu. Ya, suruh berdoa di situ. Suruh berdoa di sana ya, dan katakan, kata Tuhan Yesus ya, aku akan memilih dia sebagai alatku ya, yang akan aku pakai secara luar biasa untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kata Tuhan Yesus. Sampaikan kepada dia. Lalu Ananias berkata, Tuhan, semua orang tahu siapa dia, apa yang dia lakukan terhadap jemaatmu selama ini. Ya, Tuhan Yesus pasti lebih tahu dari Ananias dong. Apa yang ada di dalam hati Paulus pun itu pasti Tuhan tahu. Ya. Nah, pergi ke sana, katakan demikian. Ya. Aku akan mengatakan apa yang harus dia lakukan. Dan aku akan mengatakan penderitaan apa yang harus dia tanggung. Ya.
untuk melayani Yesus, dalam melayani Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus sudah bilang, dia akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Ya iya, itu digenapi kan. Rasul Paulus disiksa, dipukul, dicambuk, keluar masuk penjara, nyaris dibunuh sering, ya kan, karam kapal dan sebagainya. Itu penderitaan yang dia tanggung saat dia melayani Tuhan Yesus. Dulu dia menganiaya jemaat, sekarang dia dianiaya karena nama Yesus. Kebalik ya teman-teman, setelah dia bertobat. Nah, pada saat itu Ananias mendoakan, menaruh tangan, numpang tangan di atas Paulus, kemudian didoakan. Pada saat itulah gugur selaput dari matanya, sehingga dia bisa melihat kembali. Ya, melihat kembali teman-teman. Dan saya, ini pendapat saya, ini narasi saya, ya, hanya penilaian saya teman-teman. Ketika mata dia dibutakan dengan cahaya dari Yesus Kristus itu Tuhan sedang membuka mata rohaninya teman-teman. Ya, mata rohaninya terbuka, mata ininya tertutup, gitu. Ya, kemudian ketika dia didoakan oleh Ananias dan matanya kembali terbuka, itu berguguran, ya, selaput yang menutupi bola matanya. Ya, itu semua, ya, semua dosa-dosanya itu luntur, ya, dihabisi atau diselesaikan oleh Tuhan Yesus, sehingga dia bisa melihat kembali. Ketika itulah dia bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dibaptis. Itulah Rasul Paulus. Dan ketika dia matanya sudah terbuka, ya, kemudian dia tinggal 3 hari lamanya dengan beberapa murid di kota Damaskus itu. Dan bayangkan teman-teman, orang yang baru bertobat kemarin, ya, sudah berani masuk ke rumah-rumah ibadah memberitakan Yesus adalah Mesias. Gila nggak teman-teman? Baru bertobat kemarin dan orang tahu siapa dia. Ya, kemarin lu masih ini ya, masih menganiaya jemaat. Kok hari ini lu memberitakan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Allah? Ini semua orang bingung, teman-teman. Orang Yahudi bingung, ya kan? Dan jemaat-jemaat juga bingung. Begitu. Ya, semua orang Yahudi yang ada di dalam rumah-rumah ibadah itu bingung dan heran dan marah, teman-teman. Ya, maka pada saat itu orang Yahudi ini bersekongkol ingin membunuh Saulus, padahal baru bertobat teman-teman, tapi udah berani-berani memberitakan Injil, ya kan? Padahal orang tahu siapa latar belakangnya, dia latar belakangnya seperti apa, ya, seorang penjahat, ya kan, penganiaya jemaat, ya, dan seorang Yahudi yang sangat radikal, teman-teman. Akhirnya orang-orang Yahudi tidak tinggal diam, semua pintu gerbang yang ada di kota Damaskus itu dikawal supaya dia tidak bisa lari keluar karena dia mau dibunuh, teman-teman. Tapi murid-murid yang ada di Damaskus itu, murid-murid Tuhan, menyelamatkan Paulus. Jadi dengan tali dan sebuah keranjang, ya. Jadi Paulusnya dimasukkan ke dalam keranjang, kemudian pakai tali diseberangin gitu ke seberang tembok sana. Rupanya itu ada perbatasan dengan kota Yerusalem, ya. Maka dia pergilah ke Yerusalem, teman-teman. Nah, di Yerusalem itu dia akhirnya menggabungkan diri dengan para rasul, ya. Jadi Rasul Paulus ini bukan melayani sendirian, ya. Dia bergabung dengan para rasul Kristus yang lain, ya, karena para rasul masih hidup semua, teman-teman. Ya. Bagaimana mungkin dia tidak mengajarkan ajaran Yesus bersama-sama dengan para rasul yang lain? Begitu, ya. Jadi teman-teman, ini siapa nih? User 1956, Paulus yang angkat Yesus jadi Tuhan. Sesat kau, ya. Karena sebelum Rasul Paulus jadi rasul, itu para rasul yang lain itu sudah memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus adalah pribadi Allah Tritunggal. Itu sudah diberitakan jauh-jauh sebelum Rasul Paulus bertobat. Ya, jadi jangan salah kalian, ya. Dibilang yang membuat Yesus jadi Tuhan adalah Paulus, sesat kalian. Itu ilmu dari mana? Ya. Jadi Paulus datang belakangan, cuy, datang belakangan. Setelah Yesus terangkat malah ke sorga. Tapi sebelum itu kan Injil sudah diberitakan di mana-mana. Ya, Injil sudah diberitakan oleh para rasul.
Bahkan Yesus sendiri sudah memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat. Bagaimana Anda ini? Ya, Anda baca kitab Yohanes. Di situ syarat dengan pernyataan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Yesus adalah Sang Pencipta. Ya. Itu Rasul Paulus masih jadi penganiaya jemaat. Tapi Rasul Yohanes sudah menulis tentang siapa Yesus. Dia adalah Allah, dia adalah pribadi Allah Tritunggal salah satunya. Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia adalah Mesias. Bagaimana Anda ini? Ya. Jadi kalau mengatakan seperti si Jacqueline ini, ya, benar-benar buta. Jadi dia ini ibarat orang buta menuntun orang buta seperti kalian gitu. Kasihan gitu. Makanya saya harus memberikan pencerahan, meluruskan gitu. Kasihan kalian dibodohi gitu, ya. Jadi teman-teman, Rasul Paulus ini adalah seorang murtadin yang sangat-sangat militan, ya. Dia hidupnya berbalik, ya, dari orang jahat menjadi baik. Jadi dari pembenci Yesus menjadi orang yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Ya, dari pembenci Injil menjadi yang pemberita Injil yang luar biasa. Ya. Dari orang yang penganiaya jemaat, dia membangun jemaat di mana-mana. Setelah dia bertobat. Ya, hampir semua jemaat seperti di Efesus, ya, di Antioquia, itu semua jemaat-jemaat itu hasil penginjilan dan ajaran, ya, karena Rasul Paulus juga mengajar, bukan cuma menginjil, tetapi dia juga mengajar, dia juga membina jemaat, ya kan? Setelah jemaat ini kokoh, baru dia pergi lagi kemana? Dia bangun lagi di situ jemaat, tapi dia beritakan Injil dulu, kemudian dia bangun jemaat, kemudian dia bina jemaat itu, sampai jemaat itu kokoh, dia pergi lagi kemana? Begitu teman-teman, Rasul Paulus, ya. Nah, jadi benar-benar. Kemudian si Jacqueline ini sok tahu, ya. Katanya Paulus itu diangkat jadi nabi katanya karena dia ganti nama. Ya, gara-gara ganti nama lalu diangkat jadi nabi. Apa itu? Dilakukan oleh Paulus, terus satu hari, dan Paulus nama sebelumnya bagi yang nggak tahu namanya itu Saulus. Dia hanya berganti nama dari Saulus ke Paulus. Orang Kristen ganti nama bukan berarti jadi nabi, ya. Hah? Siapa yang mengajarkan dia seperti itu? Paulus itu tidak pernah ganti nama, ya. Dia namanya dua memang, Paulus dan Saulus. Saulus itu bahasa Ibraninya, Paulus itu bahasa Yunaninya. Ya, karena dia juga orang Romawi. Begitu, aduh, ganti nama, belajar di mana? Terlalu banyak belajar di mana ini? Kayaknya setelah mengikuti kelas-kelas di Mu'alaf Center sana mungkin, ya. Jadi nggak karuan nih pengetahuannya. Oke teman-teman. Kemudian si Jacqueline ini juga ngomong, siapa yang bisa buktikan Rasul Paulus itu bertobat? Tolong dipahami, karena banyak loh. Banyak dulu juga saya jemaat-jemaat tuh kalau misalnya mereka suka mencontoh, misalnya orang berdosa, kan banyak ya orang-orang misalnya dia pengakuan dosa atau ke gereja, dia mengatakan hidup dia dulu tuh seperti apa, parah sekali, terus tiba-tiba katanya dapat terang Tuhan seperti Paulus. Pas dulu saya mendengar masih kayak oke lah, mungkin dia insyaf ya, mungkin dia tobat. Tapi habis kita perkirakan, bagaimana Paulus tuh bisa bertobat? Siapa yang bisa mengkonfirm Paulus itu sebenarnya tidak under any kind of misalnya evilist thinking atau misalnya dia dimasuki roh apapun, karena tidak ada pembuktian. Again, ini baru bisa kita tahu saat saya masuk Islam ada persyaratan untuk menjadi nabi. Nah, Paulus tidak memenuhi persyaratan itu. Paulus kan hanya berubah menjadi nabi karena katanya Paulus dibutakan oleh Allah, oleh Tuhan. Tapi itu kan bagaimana cara kita mengkonfirm? Yang membutakan itu Tuhan. Dan bagaimana cara kita mengkonfirm saat dia buta, kemudian dia sembuh dari butaannya, terus dia tiba-tiba menjadi nabi? Kok bisa? Hello. Lagi-lagi dia tidak pernah membaca Alkitab. Ya. Siapa yang bisa membuktikan bahwa Rasul itu bertobat? Tadi, ya, para Rasul itu membuktikan bahwa dia bertobat. Murid Ananias, ya, itu membuktikan dia bertobat. Bahkan Ananias yang membaptis dia, ya kan? Baptis itu adalah tanda pertobatan. Tanda pertobatan itu baptisan. Kalau orang sudah bertobat, sungguh-sungguh, ya, mengaku diri orang berdosa, kemudian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dia mengimani karya besar
Allah di kayu salib untuk pengampunan dosa, untuk menggantikan dia yang berdosa ini dihukum, maka pada saat itu dia dimateraikan dengan Roh Kudus. Pada saat itulah dia diselamatkan. Setelah dia diselamatkan, ya, kemudian dia menyerahkan dirinya untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan. Nah, itu semua sudah dijalankan oleh Rasul Paulus, ya. Jadi siapa buktinya yang melihat bahwa dia bertobat? Ananias, ya. Dan juga para rasul yang lain itu membuktikan bahwa Rasul Paulus memang sudah bertobat, ya, dan menjadi Rasul Kristus, teman-teman. Nah, para rasul tadinya juga ketakutan ketika Paulus menggabungkan diri dengan mereka, ya, karena tiba-tiba Paulus ini datang mau menggabungkan diri dengan para rasul yang lain. Para rasul ini bertanya-tanya, dia ini kok jadi ke kita gitu kan? Kok dia mau bergabung dengan kita? Dia ini kan musuhnya, penganiaya jemaat. Dia kan tidak suka dengan orang Kristen. Nah, akhirnya satu murid, siapa namanya ya? Menerima dia, begitu ya. Menerima dia, kemudian menceritakan peristiwa yang dia alami secara supranatural ketika Tuhan Yesus mencegat dia di perjalanan, kemudian terus diceritakan sampai Ananias datang memulihkan matanya, kemudian membuat dia bertobat, ya, memimpin dia dalam pertobatan, kemudian dia dibaptis. Barulah rasul-rasul yang lain ini mau menerima, teman-teman. Tadinya juga takut-takut gitu. Orang ini kan galak banget, jahat banget gitu. Ya, tetapi dengan perubahan hidup, ya, perubahan karakter, perubahan mindset, perubahan cara berpikir, cara bertindak, cara berbicara dari Rasul Paulus, itu meyakinkan orang bahwa dia betul-betul sudah bertobat, teman-teman. Firman Tuhan berkata, dari buahnya lah orang itu, ya, pohon itu dikenal. Dari buahnya lah pohon itu dikenal, ya. Orang bertobat atau tidak bertobat, belum bertobat atau sudah bertobat, itu dilihat dari buahnya, ya. Seperti apa perubahan hidupnya, ya kan? Seperti apa, gitu. Dulu dia ibaratnya hidup yang amburadul, gitu kan? Jahat, gitu ya. Tiba-tiba berubah, ya. Dari perkataannya orang bisa menilai, dari sikapnya orang bisa menilai, ya. Dari keputusan-keputusannya, perilakunya, orang semua bisa menilai. Ini orang betul-betul sudah bertobat. Tapi kalau dia berubah dari baik ke jahat, nah itu dipertanyakan, teman-teman. Ya, harus berpikir ulang itu. Kenapa bisa demikian? Begitu ya. Jadi kalau Roh Kudus ada di dalam orang itu dia akan pasti berubah. Karakternya pasti berubah, tapi dari waktu ke waktu. Ketika seseorang bertobat, itu ada 3 hal yang berubah. Pertama, ya, posisinya itu berubah. Tadinya di posisi orang berdosa, ketika dia bertobat, dia berpindah menjadi ke posisi orang-orang kudus. Jadi sekarang orang-orang yang sudah bertobat ini, yang sudah menjadi orang Kristen, sungguh-sungguh dia disebut sebagai orang-orang kudus. Makanya di Alkitab, ya, ada disebut orang-orang kudus di Efesus, ya, orang-orang kudus di Antioquia. Nah, itu maksudnya adalah jemaat, ya. Jadi jemaat pada saat itu disebut sebagai orang-orang kudus. Orang-orang kudus yang posisinya sudah berubah dari orang berdosa menjadi posisi orang-orang kudus. Karena dosanya sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, dosanya diselesaikan secara total, ya, bukan sebagian-sebagian, teman-teman. Ada yang mengira dosa saya yang dulu sampai hari ini ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dosa saya hari ini sampai seterusnya itu masih urusan saya. Bukan begitu, itu salah. Kalau ada doktrin yang mengatakan begitu, itu salah, ya. Karena dia membereskan segala dosa kita. Dosa kita yang dulu yang sudah kita perbuat, dosa kita hari ini, dan dosa kita yang akan datang yang belum kita perbuat. Semua sudah dibereskan oleh Tuhan Yesus. Kecuali tadi, dosa menghujat Roh Kudus dan dosa murtad, itu tidak ada pengampunan.
Oke? Sayonara. Goodbye. Cus. Adios. Ya, tidak ada teman-teman itu. Dua itu, ya. Kemudian selain posisi yang kudus, kemudian kita yang diubah apa? Hati. Dulu kita memiliki hati orang berdosa, ya, cenderung berbuat dosa, inginnya berbuat dosa terus gitu, ya kan? Kalau nggak berbuat dosa nggak enak gitu, kalau nggak bohongin orang nggak enak, ya, kalau nggak ngomongin orang nggak enak, ya, kalau nggak mengganggu orang nggak enak, kalau nggak nyolong nggak enak, kalau nggak korupsi nggak enak gitu. Nah, ketika dia bertobat sungguh-sungguh, dia hatinya diubah menjadi hati yang kudus, hati yang tidak mau lagi berbuat dosa, hati yang sudah malas berbuat dosa. Ya, jadi salah kalau ada yang mengatakan, oh, orang Kristen udah ditebus, sudah pasti masuk surga, bebas dong berbuat dosa. Kata siapa? Ya, justru orang yang sudah bertobat itu sudah tidak mau lagi berbuat dosa. Karena firman Tuhan berkata, kuduslah. Ya, kuduslah. Karena Allah itu kudus. Jadi orang Kristen harus hidup kudus, ya. Orang Kristen harus hidup saleh. Bukan untuk masuk surga, ya. Tapi karena sudah pasti masuk surga, maka dia hidup harus seperti orang-orang surgawi, bukan seperti orang-orang duniawi. Ya. Orang dunia versus orang surgawi, ya, yang sudah malas berbuat dosa, sudah malas bohong, sudah malas menista-nista orang, ya, sudah malas menghujat-hujat orang, udah nggak mau gitu. Ya, makanya kami para murtadin itu yang sudah lahir baru, ya, yang benar-benar sudah bertobat, itu anti banget, ya, untuk menghujat-hujat orang, menghujat-hujat agama orang, Tuhan orang, nggak mau gitu, ya. Biarlah itu urusan dia dengan Tuhannya. Kewajiban kami hanya memberitakan Injil, meluruskan apa yang salah, menegur dan menasehati apa yang salah. Begitu, ya. Saya tidak bilang, oh, Jesselyn harus jadi Kristen lagi. Tidak, itu hak dia. Dia mau jadi Muslim, silahkan gitu. Tetapi yang harus saya luruskan adalah dia berbicara tentang kekristenan, tentang Alkitab saya, tentang tokoh yang ada di Alkitab saya, yaitu Rasul Paulus. Dan semua ngawur, makanya harus saya luruskan, ya. Saya tidak menawarkan dia, oh, jadi Kristen lagi dong. No, itu hak dia, ya. Tuhan memberikan manusia ini kehendak bebas. Dia boleh pilih agama mana yang dia yakini. Bahkan negara kita juga itu menjamin, ya, setiap orang bebas, ya, mau peluk agama apapun silahkan, ya, dan bebas beribadah sesuai dengan keyakinannya. Bebas. Konstitusi kita menjamin, ya, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Jadi tidak boleh menghalang-halangin orang untuk kalau orang itu pindah agama. Itu hak dia. Seperti kami juga para murtadin, ya kan? Nggak boleh dihalang-halangin, nggak boleh dipersekusi, nggak boleh. Itu haknya mas kita gitu, ya kan? Seperti para mu'alaf juga gitu. Mereka punya hak memilih apapun yang mau mereka percayai. Ya, tetapi ketika mereka berkoar-koar berbicara tentang iman kami, sorry, ya, kami punya tugas, ya, dari Tuhan kami, ya, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah, ya, dengan segala kesabaran dan pengajaran, karena akan tiba masanya orang tidak mau lagi mendengarkan ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut keinginannya, dan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng, ya, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Nah, begitu teman-teman, ya. Nah, itu dia teman-temannya yang disampaikan tadi oleh Ibu Noverina Solehin, ya, terhadap seorang Jesselyn yang adalah seorang mualaf baru-baru ini, teman-teman, ya. Memang, ya, saya pikir ketika Jesselyn mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Noverina Solehin, ya, tentunya dia pasti malu kalau dia mempunyai rasa malu, ya. Malu sekali teman-teman, ya, karena terbukti memang Jesselyn ini benar-benar nggak mengerti dia bagaimana itu tentang kekristenan, dan saya nggak tahu apakah memang beliau ini pernah menjadi seorang Kristen. Sorry, ya, saya sebenarnya sih nggak percaya gitu, ya,
karena dia mengatakan sampai 7 kali dia dibaptis. Kok bisa begitu ya? Ya kan? Kok bisa seorang Kristen dibaptis sampai 7 kali? Padahal baptisan itu hanya sekali dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, yang salah di sini adalah seorang Jesslyn atau pendetanya, atau memang Jesslyn ini hanya menyampaikan sesuatu yang adalah kebohongan. Ya, mungkin bisa jadi seperti begitu teman-temannya, karena memang kebanyakan kita melihat bahwa apa yang disampaikan oleh mualaf-mualaf itu biasanya, nggak semua sih ya, biasanya banyak sekali yang tidak benar daripada kebenarannya. Oke, itu aja dulu teman-teman untuk malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam cinta damai dari saya Perianto Zamasi, dan salam Indonesia cerdas.